Masih di Newsroom, pemirsa, bersama saya Anissa Dasuki. Ribuan pekerja penyelamat terus bekerja tanpa henti mencari korban selamat pada hari ketiga setelah gempa besar mengguncang Turki Tenggara. Data yang dirilis oleh pihak berwenang dan tim penyelamat, korban tewas akibat gempa dahsyat Senin di Turki dan Suriah telah meningkat menjadi lebih dari 15.000 orang. Ribuan tim SAR gabungan terus bekerja tanpa henti mencari korban selamat setelah gempa besar mengguncang Turki Tenggara. Kondisi cuaca yang dingin membuat upaya penyelamatan menjadi sangat sulit, tetapi penyelamat mengatakan bahwa kurangnya peralatan membuat pekerjaan mereka semakin menantang. Çok şekilde balyoz, keski, hilti bunlara çok ihtiyaç duyuyoruz. Şu an eldiven bile ihtiyaç duyuyoruz. Yedek eldivenimiz yok mesela. Sadece bu eldivenle çalışıyoruz. Eldivenlerimiz yırtılıyor. Soğukta çalışıyoruz. Biliyorsunuz kar, kış, kıyamet burası zaten. Di lokasi bencana, penggalian untuk mencari korban selamat terus dilakukan karena relawan tahu bahwa setiap jam yang berlalu semakin penting bagi penyintas yang terperangkap di bawah reruntuhan. Lebih dari 60.000 relawan tim penyelamat kini aktif di Turki Tenggara dan akan berpacu dengan waktu dalam beberapa hari mendatang saat pencarian korban terus berlanjut. Menurut data yang dirilis oleh pihak berwenang dan tim penyelamat, korban tewas akibat gempa dahsyat di Turki dan Suriah telah meningkat menjadi lebih dari 15.000 orang. Sementara itu, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada hari Rabu mengunjungi sejumlah daerah yang terkena dampak bencana gempa. Erdogan mengunjungi kota Tenda di Kahramanmaraş yang terdampak cukup parah di mana orang-orang terpaksa meninggalkan rumah mereka. Di tengah seruan kepada pemerintahnya untuk mengirim lebih banyak bantuan ke zona bencana, Erdogan mengakui kekurangan awal dalam menanggapi gempa berkekuatan magnitudo 7,8 pada hari Senin, tetapi ia berjanji tidak akan ada yang diabaikan. Erdogan kemudian melanjutkan kunjungannya ke Hatay. Tim SAR gabungan dari lebih dari 2 lusin negara telah bergabung dengan puluhan ribu personel darurat lokal di Suriah dan Turki. Namun skala kerusakan akibat gempa bumi dan gempa susulannya yang kuat begitu besar dan tersebar di wilayah yang begitu luas, termasuk tempat-tempat yang terisolasi akibat perang saudara yang sedang berlangsung di Suriah, sehingga banyak orang yang masih menunggu bantuan. Pemerintah Indonesia mengirimkan bantuan bagi korban gempa bumi di Turki. Bantuan tahap pertama ini berupa bahan makanan, sementara bantuan lain akan menyusul dalam beberapa hari ke depan. Bantuan kemanusiaan tahap pertama dari pemerintah Indonesia bagi korban gempa bumi di Turki tiba di Gaziantep. Bantuan ini diserahkan oleh Dubes RI untuk Turki lalu Muhammad Iqbal kepada perwakilan organisasi kemanusiaan Bulan Sabit Merah Turki pada hari Rabu siang waktu setempat. Bantuan sebanyak 1 kontainer bahan makanan tersebut tiba di Gaziantep setelah melalui perjalanan darat selama 34 jam dari Istanbul. Di bawah koordinasi BNPB dan Kementerian Luar Negeri, Indonesia tengah menyiapkan bantuan kemanusiaan tahap selanjutnya. Bantuan tersebut berupa pengiriman tim Basarnas, tim kesehatan dari Kemenkes, TNI dan Polri, serta bantuan lainnya. Gempa dahsyat yang mengguncang Turki memberikan duka mendalam bagi keluarga WNI asal Bali. Nia Marlinda bersama suami dan putra sematawayangnya turut menjadi korban meninggal gempa berkekuatan magnitudo 7,8. Almarhum yang berencana pulang ke Bali tahun ini sempat meminta ayahnya untuk mengecat rumah. Suasana duka menyelimuti rumah duka WNI Nia Marlinda, 31 tahun yang berlokasi di kawasan Jalan Nangka Permai, Denpasar, Bali. Nia, WNI yang telah menikah dengan Yasin Kalisir yang merupakan warga negara Turki. Pasangan suami istri ini serta buah hatinya Barkay Aska turut menjadi korban gempa magnitudo 7,8 yang mengguncang Turki Senin dini hari lalu. Nia berangkat ke Turki pada tahun 2020 untuk bekerja dan bertemu dengan Yasin Kalisir yang berprofesi sebagai dosen bahasa Inggris dan memutuskan menikah pada tahun 2021. Sejak menikah, almarhum belum pernah pulang ke Bali karena aturan ketat yang diterapkan di Turki saat pandemi COVID-19. Namun dalam waktu dekat, Nia berencana pulang ke Bali bersama anak dan suaminya. Bahkan, Nia sempat meminta sang ayah untuk mengecat rumah sebelum kepulangannya ke tanah air.
dapat KBRI menceritakan pada istri saya tengah malam bahwa anak ibu sudah ketemu tapi sudah meninggal semua sama cucu, suami, istri. Gedung yang ditempati sudah roboh. Sudah roboh gedung itu. Keluarga mendapat informasi mengenai meninggalnya almarhum dari pihak KBRI setempat. Ketiga jenazah telah dikuburkan di Turki. Pihak keluarga berencana akan melakukan doa bersama untuk mendoakan almarhum. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan.